kan, Pak? Ya, maksud saya begitu, Pak. Jangan sampai nanti tiba-tiba di dalam dibikin sakit, Pak. Gini Pak, saya sudah kasih warning di dalam tadi. Itu semua petugas dengar itu. Ya, karena minoritas semuanya aja dilakukan tindakan-tindakan yang di luar kewajaran. Saya yakin Pak Yusuf itu tidak salah itu. Nggak salah, Pak. Saya udah belajarin semuanya. Nggak ada salahnya, Pak. Sekalipun, maaf ya, misalnya si Aman Sulaiman bohong pun, itu bukan kesalahannya Pak Yusuf, Pak. Nggak bisa, Pak. Yang nangkep ini siapa nih, pelapornya ini kan? Nih kasusnya sama. Ya, kalau ada daerah-daerah yang ingin merdeka, merdekakan aja. Gimana, Pak? Apa loh? Kemarin saya mau merdekakan, terus apa katanya saya ini apa namanya pengkhianat. Sudah mau saya merdeka kan kemarin Tapanuli itu, Pak. Pak Santi Amar ini sudah siap jadi perdana menterinya nih, Pak. Pak Tobing udah siap jadi presidennya. Iya, ini orang baik-baik kayak teroris itu dibikin. Itu. Iya, nggak benar ini. Usia berapa Pak Yusuf Manubulu sekarang jadi nih, Pak? Kelahiran 69 dia. Nah, kan? Udah tua. Pak Yusuf Manubulu ya, sama Bang Sandy, dan ada 4 orang kalau nggak salah lawyernya ya. Iya, salam Pak Paul. Iya, mana si gantengnya nih? Mana videonya si ganteng? Nggak ada nih. Ini lagi di mobil nih, Pak. Nah, itu gimana periksanya? Berapa hari periksanya itu? Apa berapa kali di BAP itu? Ya, jadi BAP itu prosesnya 2 hari. Kami cukup lama untuk mendampingi beliau, bahkan sampai harus tidur jam 4 sore itu. Nah, tapi yang saya syukuri Pak Yusuf tuh ya senang hati atas hasil pendampingan kami itu. Kenapa? Karena kami tahu itu dari sisi pertanyaan-pertanyaan itu mau diarahkan kemana saja kita sudah tahu itu. Dan yang saya coba simpulkan dari isi dialognya yang ditumpahkan di BAP, dialog antara Pak Yusuf dengan Pak Aman, itu unsur pidananya sama sekali tidak ada, gitu loh. Mau dibawa arah pun tidak ada. Saya sih optimis ini bakal dimentahkan oleh pihak jaksa. Seperti itu, Pak Paul. Wah, luar biasa. Tapi Pak Yusuf so far sejauh mantap ya, baik. tegar ya. Iya, baik. Tabah ya. Itu sebenarnya ketika dia masuk dalam rutan itu, bagi saya itu kabar baik, Pak. Kenapa? Karena ini sumber masalahnya dianggap berasal dari Pak Aman Suherman. Nah, yang kami terima secara pihak, Pak Aman Suherman ini kan dianggap melakukan kegiatan-kegiatan yang mengganggu ketertiban umum. Artinya bisa memberikan situasi yang tidak kondusif di wilayahnya. Kalau saya pribadi, apapun yang dinegatifkan terhadap Aman itu, saya nggak yakin itu benar. Makanya itu saat Pak Yusuf akhirnya masuk ke rutan, ya tugasnya Pak Yusuf untuk menginvestigasi, menanyakan kebenaran atas tuduhan-tuduhan tersebut. Jadi Pak Aman ini menjadi sumber masalah sehingga merunut larinya ke Pak Yusuf. Karena Pak Yusuf dianggap bertanggung jawab atas persoalan transmisinya, pendistribusian informasinya kepada khalayak ramai. Seperti di media sosial gitu, Pak Paul. Tapi kan kalau ternyata yang disampaikan oleh Aman Suherman ini benar semua, gimana? Benar seperti apa, Pak? Kan dia ada statement dia
bekas juara 2 MTQ. Nah, jadi gini Pak, saya sudah melihat secara psikologis mental penyampaian Pak Aman itu bukan orang bodoh. Dia dengan bangganya memproklamirkan imannya. Orang kalau sudah dipanggil Tuhan dan dia merasakan panggilan itu panggilan yang disyukuri dengan luar biasa, apakah dia berani memberikan berita palsu? Nah, makanya kalau ternyata benar, berarti kan tidak ada kebohongan di sana kan? Pak, jadi gini, kalau saya pribadi meyakini itu tidak benar. Nanti saya coba di Polda kemarin 2 kali saya minta mohon dikonfrontir antara Pak Aman dan Pak Yusuf. Dan akhirnya tadi pagi kita dorong Pak Yusuf untuk menyampaikan permohonan konfrontir dengan pihak Aman secara tertulis. Kita mau tahu itu bagaimana pernyataan Pak Aman yang keluar dari mulutnya gitu Pak. Maksud mau negaskan lagi, jadi Pak Aman Suherman ini memang nggak bohong ya masalah dia juara MTQ segala macam ya, menurut Pak Herbert. Soal nggak bohong itu kita belum bisa, kita harus konfirmasi dulu. Oh, karena belum ketemu orangnya. Belum ketemu. Nah ini ya puji Tuhan hari ini Pak Yusuf bisa ketemu Pak Aman di dalam. Tapi Pak Herbert belum sempat ketemu Pak Aman ya? Ya nggak bisa, ya, belum bisa Pak, karena tadi kunjungan ke rutan itu Selasa dan Kamis. Ini Jumat. Nah, kemarin Kamis kami sampai subuh gitu kan, pembelaannya. Jadi kita fokus pada pemeriksaan pendampingan Pak Yusuf dulu Pak. Pak Yusuf diperiksa berapa jam kemarin Pak? Aduh, cukup dari pagi sampai malam Pak. Sampai sore lagi ya, sampai pagi lagi ya? Iya, seperti itu. Pokoknya agak-agak melelahkan lah. Sampai kita harus bergulir ini tim untuk pendampingan beliau di pemeriksaan. Tim kalian berapa orang jadinya Pak sekarang Pak? Ada 6. 6 ya? Ya. Yang ada di Polda Pak ya? Ya maksudnya tim kalian kan, jadi kan intinya masih yang grup yang ini ya, grup yang ring satu yang kemarin tuh ya kumpul ya. Bang Sandy juga termasuk ya. Itu. Iya, Pak Sandi juga. Tapi nah ini jadi gini Pak Paul, ini informasi aja yang mungkin saya coba mau lengkapi dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Sandi. Bahwa kan yang saya tangkap itu kan dari diskusi-diskusi yang sudah keluar, kenapa sampai personilnya 43 orang hanya untuk menangani Pak Yusuf. Jadi biar saya coba kasih informasi juga biar dipahami bersama bahwa tuduhan kejahatan yang dituduhkan ke Pak Yusuf itu bukan kejahatan konvensional Pak, tapi kejahatan internasional karena udah bicara soal IT secara global dunia. Karena kejahatan internasional, maka proses pengurusan itu memang serba cepat ditanggapi oleh pihak kepolisian. Seperti itu. Itu cuma informasi aja, gitu. Seperti itu, Pak. Tapi 43 kan kayak jemput teroris, Pak. Iya kan maksudnya Ya, jadi saya tambahkan, Pak, 43 itu mereka berbagi peran. Ada yang memfokuskan pada IT, penganalisaan, pendeteksian, ada juga yang bagian pengiriman informasi, panggilan atau apapun, ada juga bagian penangkapan, ada juga bagian lain, yang semuanya itu dimiliki menjalani peran yang berbeda-beda. Nah itu saya coba cek juga oleh pihak petugas di sana. Memang seperti itu. Itu.
Begitu Pak Jadi, Paul. benar. Jadi tidak 43 orang itu datang ke rumah Pak Yusuf ya? Tidak, yang setahu kita itu jumlahnya ada 7. Oh, cuma 7 yang datang ke rumahnya ya, bukan 43 Jadi orang begini ya? Pak Paul, sekedar informasi aja waktu tanggal, iya, yang datang itu 7 orang. Mungkin yang lainnya berbagi peran Pak, itu aja. Atau intelnya ya di dekat-dekat rumah begitu ya? Nah, kita nggak tahu kalau ada Atau intel. ada di dalam, jadi itu ada yang kerja di dalam, ada yang kerja di lapang begitu ya, 43 orang itu ya. Karena itu kan Tapi beredar tuh, substansi, list nama 43 orang itu kan sudah beredar kemana-mana itu. ya tapi gini Pak, itu bukan itu sebenarnya yang perlu kita perjelas atau kita substansinya. Kenapa? Targetnya Pak Yusuf itu harus diangkut, itu aja. Tidak ada kemampuan siapapun yang bisa membendung target Pak Yusuf House dibawa ke Bandung. Tidak ada kemampuan lain Pak, hanya mujizat lain ini sehingga Pak Yusuf bisa dibiarkan untuk tinggal semalam di rumahnya dan polisi bersedia untuk Pak Yusuf dibawa pada hari besoknya siang. Iya, kata Bang Sandy akhirnya datang sehari setelahnya dengan sukarela ya. Iya, jadi Pak Yusuf itu datang dengan sukarela pada hari Rabunya. Kondisi kesehatannya bagaimana? Seperti itu Pak. Itu apa? Kok kondisi kesehatannya Pak Yusuf sekarang, Pak? Baik Pak, baik. Kan kemarin saya dengar beberapa kali kan masuk rumah sakit kan soalnya kan waktu masih di luar aja udah berapa kali masuk rumah sakit. Iya. Tapi dari yang kita coba lihat sampai kita antar ke rutan, kondisinya sehat bugar. Tadi tes darah semua masih normal semua. Itu sebelum masuk rutan harus dites kesehatan Pak. Ya, maksud saya begitu Pak. Jangan sampai nanti tiba-tiba di dalam dibikin sakit Pak. Gini Pak, saya sudah kasih warning di dalam tadi. Itu semua petugas dengar itu. Jadi udah berapa kali saya sudah sampaikan, ini ada atensi dari teman saya, Paminal di Mabes Polri, ya, untuk dikawal ini, dan mereka siap. Ya kan ini kan masyarakat juga nggak mau kecolongan lagi Pak. Wan ngeri Pak, kasusnya KC itu kan ngeri Pak. Ya kan? Berarti kan saya yakini kayaknya nggak bakal terjadi seperti itu Pak. Ya kita doa sama-sama supaya jangan terjadi kasusnya KC kepada Pak Yusuf Manubulu ya. Masa mau kecolongan 2 kali mah kelewatan. Wah, Kapolrinya copot aja kalau sampai kejadian lagi. Gila itu. Saran saya gini Pak Paul, kasih kami untuk terus berjuang mengawal Pak Yusuf. Tolong dari pihak-pihak lain jangan mengganggu, karena jujur aja kami sudah dinilai baik oleh Pak Yusuf. Ya. Maksimal semua. Ya mudah-mudahan aja jaksa bisa mempertimbangkan bahwa BAP-nya itu masih lemah. Itu yang mungkin kita doakan maksimal gitu. Ya makanya tadi kita berharap ini ya, jangan sampai ganti pengacara, jangan sampai rubah strategi segala macam, karena ini kan sudah bagus ini kan. Iya, kita sudah solid Pak, jadi berbagi tugas saat di Bandung gitu. Tapi dengan keluarga kan komunikasi terus ya. Kemarin Pak Santi Amar juga sudah sempat komunikasi dengan keluarga, dengan istrinya Pak Yusuf, kebetulan masih keponakannya Pak Santi Amar ternyata istrinya Pak Yusuf. Nah, jadi kalau seandainya ada indikasi kejahatan cyber bagi kalangan seberang yang mungkin sifatnya mendiskreditkan kekristenan, saya pikir perlu di LP-kan juga itu untuk di wilayah Jawa Barat. Kita mau lihat apakah ada penanganan yang sama, tindakan yang sama. Saya pikir seperti itu, Pak. Ya, tadi malam saya ada telepon Bang Sandy sih. Tadi malam sudah ada telepon Bang Sandy. Ada beberapa saya kirim ini ke Bang Herbert juga. Tadi kan sudah saya kirim juga kan, tadi malam ya.
Tadi malam atau tadi Iya. pagi deh saya lupa deh. Pokoknya udah saya kirim. Itu nanti Pak Santiamar akan menghubungi kalian tuh. Jadi Iya, iya, kalian iya, yang Pak. maju. Kelihatan. Jadi satu pintu kalian maju aja. Kalian yang maju. Pak Santiamar yang ini nanti. Pak Iya. Santiamar sebagai ininya kan. Sebagai pelapornya, tapi kalian yang maju, yang mendampingi kan. Tadi kalau nggak salah tadi Pak Satyamar udah bertemu Pak Sandi. Mas Endi ya, udah ya. Oh, cepat sekali. Wah, mantap ini. Mas Ah, Santiamar ini memang cepat ini. Bagus ini. iya. Ini sekarang Bang Herbert masih di Bandung ini ya. On the way pulang Pak. Ke Jakarta. Tapi minggu depan ke sana lagi. Lalu terus yang nungguin Pak Yusuf siapa di Bandung? Istrinya Istrinya tinggal di mana? ada di apartemen di sana. Enggak, itu apartemen bayar di hotel apa apartemen? Saya nggak sejauh itu menanyakannya Pak. Gitu. Itu Pak Santiamar tolong tanyakan Pak, sebab kita kan punya apartemen di Bandung Pak. Oh gitu. Ya supaya bisa dipakai. Jadi nggak usah masuk ke hotel. Oke, siap Pak. Kita punya apartemen bagus di Bandung. Eh, izin Pak Paul, Ya, kalau bisa nanti kita coba kopdar lagi sama Santiamar, karena ya. saya pikir kita sudah luar biasa ditindas ini, ya, karena minoritas semaunya aja dilakukan tindakan-tindakan yang di luar kewajaran. Saya yakin Pak Yusuf itu tidak salah itu. Nggak salah Pak, saya udah belajarin semuanya, nggak ada salahnya Pak. Sekalipun maaf ya, misalnya Aman Sulaiman bohong pun, itu bukan kesalahannya Pak Yusuf Pak, nggak bisa Pak. Kalau Aman bohong, lalu mendiskreditkan agamanya yang lama, Pak Yusuf bisa kenapa? Karena membantu memberitakan, mentransmisikan apa yang disampaikan Aman. Tapi kalau kemarin kita udah lihat jelas hasil videonya, tidak ada kesalahan atau ketidakwajaran, hanya sebuah kalimat-kalimat dari ayat suci tersebut, maknanya sama, hanya tidak utuh. Pertanyaannya, kenapa itu dipersalahkan? Ketika saya tanya sama pihak penyidiknya, di mana letak kesalahannya di sini? Ya, jadi ya Bapak bisa tahu lah jawabannya seperti apa. Ya, ya itu Karena, sudah biasa maaf Pak, Bapak udah ya, pasti. kita tuh bukan orang-orang bodoh gitu loh. Jangan coba menciptakan sesuatu yang dianggap itu wajar, tapi bagi kami kan beda gitu. Seperti itu Pak Iya, Paul. dan memang selama ini saya lihat Pak Yusuf Manubulu kan dia memilih berapologetika dengan menggunakan ini kan orang-orang untuk bersaksi untuk menghindari masalah justru kan. Selama ini kan dia juga pakai cara begitu. Jadi ya ini sebagai bukan dia yang langsung menyerang. Kalau saya kan mah bodoh amat, saya kan kebal hukum kan. Nah, tapi kan kalau kayak Pak Yusuf kan dia udah berhati-hati sekali kan. Iya. Jadi seharusnya Pada intinya keterangan Aman atau kesaksian Aman tidak ada Pak masalah. aneh makanya. Cuma kan enggak, tapi kan Pak Herbert belum ketemu Pak Aman ya Pak. Pak Herbert belum ketemu Pak Aman Suherman ya Pak masalahnya Pak. Berdasarkan kesaksian dia di YouTube kan yang jadi sumber masalah keterangan dia di YouTube itu. Iya yang dikasih sama Bang Sandy ke saya, udah kasih ke saya sih. Enggak, itu sudah diperlihatkan oleh pihak penyidik ke saya, ke kami. Hah? Saya tanya lagi di mana kesalahannya. Loh yang masalah juara 2 MTQ-nya katanya bukan, Pak. Itu disebutkan nggak sih di YouTube? Disebutkan saya juara 2 MTQ bilang gitu. Tapi begini Pak, juara 2 dia di se-Jawa Barat. Iya. Nah, iya, jadi itu beneran apa enggak? Itu masalahnya kan itu beneran apa enggak? Nah, ini kan kasusnya sama kain nama juga sama. Saya dari STT Jakarta, gini, Pak, S2 saya di Leiden. Kalau itu pun dipaksakan menjadi dasar kesalahan, salahnya di mana kalau dia hanya mengaku dia juara? Yang dirugikan siapa? Kalau saya bilang saya juara 1 fisika,
atau apa, siapa yang dirugikan? Nah, jadi agak lucu dan Ya, aneh aja. memang sebetulnya nggak bisa ditangkap. Itu Yusuf Manubulu ditangkap, saya pikir bercanda itu Pak kemarin Pak. Iya. Ya, sampai Bang Sandy sama Bang Herbert ngasih tahu saya baru percaya tuh. Ya jadi pokoknya kita coba menampilkan dari sisi-sisi SDM kita Pak, bahwa janganlah ini sampai terulang terus gitu. Seakan-akan ini kita bisa dibodoh-bodohi gitu loh. Kalau memang begitu terus, lebih baik merdekakan diri aja dah. Setuju Pak. Setuju Pak. Kan kurang aja, nggak ada salah dikriminalisasi. Iya. Coba kalau orang tua kita digituin, atau orang tua mereka digituin, mau nggak? Dan Pak Yusuf Manubulu ini sudah usianya udah bukan muda lagi ya. Misalnya kan kelewatan, dan beliau itu udah pakai cara yang paling halus loh itu loh. Bukan itu masalahnya. Dia merasa nggak, Mak? Dan kita melihat nggak ada masalahnya. Kenapa dia sampai harus masuk rutan gitu loh? Lah iya, dia udah pakai cara yang paling halus, udah cara yang paling soft, paling aman, nggak kayak saya ini kan langsung geber kan, nggak urusan perasaan orang, nggak urusan saya kan. Nah, Pak Yusuf Manubulu ini bumi langit dengan saya, tapi kenapa jadi dia yang dikerjain kan? Kalau bicara soal mentransmisikan, mendistribusikan, banyak tuh konten-konten yang menjelekan Yang lebih serem. Kristen. Iya. Lebih serem lagi, lebih sadis lagi. Saya sih berharap warga gereja yang ada di Jawa Barat laporkan itu semua. Ya. Coba kita lihat, ada gak kesetaraan dalam tindakan? Ya. Kalau sampai tidak setara ini, wah, ini diuntungkan dari pihaknya Pak Yusuf. Kan kurang ajar, dia sudah ditindak secepat mungkin, gitu loh. Oke lah, kita coba kasih kesempatan kalau ada yang merasa dirugikan, laporkan, bikin LP, gitu. Saudara bisa langsung hubungi Galarua yang pengen bikin LP, supaya saudara nanti atas nama Galarua, saudara ya. Ini pengumuman ya, saudara-saudara yang pengen mau bikin LP melaporkan ini ya, YouTuber atau kayak Ustadz Kainama, Nandar, siapa lagi itu ya. Anda bisa langsung lapor ke Galarua, nanti biar kita lawyernya sekalian pakai ini nih, Bang Herbert sekalian sama si Bang Sandy. Nah, jadi kan biar dicongorkan ke depannya si penyidiknya ini kan, yang nangkep ini siapa nih, pelapornya ini kan. Nih kasusnya sama. Kalau ada daerah-daerah ingin merdekakan aja. Gimana Pak? Loh, kemarin saya mau merdekakan, terus katanya saya ini pengkhianat. Sudah mau saya merdekakan kemarin Tapanuli itu Pak. Pak Santi Amar itu sudah siap jadi perdana menterinya nih Pak. Atau Bing udah siap jadi presidennya. Iya, ini orang baik-baik kayak teroris itu dibikin. Gitu. Iya, nggak benar ini. Usia berapa Pak Yusuf Manubulu sekarang jadi nih Pak? Kelahiran 69 dia. Nah kan. Udah tua. Berarti 54 ya? Iya. Dia di 54 tahun ini ya? Tadi siang saya sudah sampaikan Pak Yusuf, jadikan ini kabar baik, posisi Bapak dikriminalisasi karena Injil gitu. Iya. Ya. Berbahagialah kamu dihina, disiksa karena Kristus. Berbahagia Pak. Jadi saya bilang, dan buat kita semua, kalau udah di atas 50 tahun, fokus kita lah bagaimana kita diterima di kerajaan surga. Ya, itu Pak Yusuf harus menderita itu bonus sebenarnya dari Tuhan. Jadi nggak usah fokus soal kedagingan, tapi fokus ke masa depan. Ketika kita dipanggil Tuhan, kita udah tahu tempatnya kemana. Nah, saya lihat sih Pak Yusuf udah mulai segar gitu. Ya.
Jadi hidup ini sementara lah. Jadi yang Tuhan mau, mana pikul salibmu. Bagi saya keterangan penjelasan Pak Yusuf itu urapannya luar biasa. Membuat orang terganggu. Itu urapan Tuhan. Kalau orang pendeta apapun itu berbau rohani, kalau nggak diurapi Tuhan tuh kering. Tapi Pak Yusuf luar biasa, gitu. Jadi kita nggak usah terpancing emosi, tetap dukung doa Pak Yusuf dan kita akan menuntut keadilan ini. Kalau emosi tetap emosi, Pak. Kalau emosi gimana, Pak? Artinya kan orang punya perasaan, kalau emosi, Pak. yang penting terkontrol, Pak. Ya, kita sih tetap punya perasaan. Nah, kita juga dari mulai kasusnya, dari mulai Saifuddin di penjara dulu, itulah sebab. Itu kan sebenarnya targetnya 3, Saifuddin, Fadila Mulia, sama saya. Itu ada di ininya Hani Christian tuh. Iya. Di YouTube-nya Hani Christian itu ya. Saifuddin, Fadila Mulia, Joseph Paul Zhang. 2017 itu udah dilaporin. Saifuddin bulan Desember ketangkep, Fadila Mulia kabur ke Papua kalau nggak salah ya. Nah, waktu itu saya sudah bilangin Saifuddin, kita masih ke luar negeri. Saifuddinnya bandel, ketangkep kena dia. Saya berangkat ke sini, lolos saya kan, lolos. Nah, terus saya guber terus, baru viral lagi kan saya kan, baru diubur bersama Vice President Indonesia itu kan. Nah, si Saifuddinnya sekarang di Amerika. Senang saya Saifuddin di Amerika, saya senang banget itu ya. Nah, mudah-mudahan Saifuddin ini nanti bisa ini berhikmat, bisa dia guna. Sekarang Pak Yusuf Manubulu, yang saya heran, yang saya masih kagak ngerti itu Pak Yusuf Manubulu, orang sudah di Australia kok pulang gitu loh. Ya mungkin ya karena dia pikir juga nggak ada masalah ya. Ya karena yang konten-konten dia sebenarnya juga bukan konten-konten yang menyerang ya. Kontennya itu kan hanya datar-datar aja begitu ya, saya rasa ya. Ya jadi Pak Paul, sebenarnya saya dilarang untuk menyampaikan apapun hasil dari ya jangan nggak usah deh. Yang di Polda. Yang penting sehat, yang penting Pak Yusuf Manubulu masih tegar ya, tegar dan sehat, itu yang kita pengen dengar itu aja Pak. Ya, puji Tuhan dia sehat dan kuat Pak. Ya, soalnya ya. Pak KC waktu masuk sehat, terus tiba-tiba disakitkan kan, dibikin sakit kan memang kan. Saifuddin juga sempat tuh Pak, waktu Saifuddin dulu ditangkap itu dihajar loh Pak sama sipir LP. Iya. Kalau KC itu yang bongkar dia dianiaya kan saya itu. Jadi kalau ada orang yang mengaku saya itu bohong itu. Saya yang interogasi KC itu seperti polisi. Ya. Ya. Gitu. Jadi saya akan lebih militan lagi nanti dalam dulu waktu KC ingat ya, Bang Herbert dikeluarkan jadi lawyer gara-gara itu ya. Gara-gara bongkar KC ya justru ya. Malah dikeluarin loh itu. Saya marah loh waktu itu. Sampai polisi dengarnya dari saya ya, sampai di wartawan itu kan dengar dari saya, ya kan? Nah. Iya Pak, pokoknya kita harus semakin berani nih. Ya, kita sudah pokoknya Galarua dukung Pak, dukung full support dari Galarua Pak buat kalian Pak. Yang seharusnya ini terjadi dengan KC, yang seharusnya dulu begitu, kalian yang kerja, kita full support. Sebetulnya begitu, bukannya itu izin Pak Paul. Ini kita Pak Yusuf juga didampingi sama pengacara-pengacara dari Muslim juga. Dan di dalam mereka luar biasa pendampingannya. Ya. Jadi dia juga menganalisa kalimat-kalimat Arabnya juga, dan dia pahami mereka. Iya. Kalau lebih yakinnya lagi nanti bisa tanya Pak Yusuf bagaimana pembelaan mereka. Gitu loh. Nanti besok kalau ketemu lagi, kalau ketemu lagi tolong disambungin ya Pak. Ini sebenarnya ini ada dari Amerika Pak, mau tanya nih Pak. Apa tuh Pak? Mau tanya nih, Amerika silakan.